Selamat pagi, marilah kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memulai di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama dan mempersiapkan hati kita supaya hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Kita akan mulai dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 111. Mazmur pasal 111 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membaca ayat yang ganjil. Nanti Bapak Ibu Saudara melanjutkan ayat yang genap bersama-sama. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dalam segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya ini untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Biarlah kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya. Bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh kembali masuk dalam hadirat Tuhan, meninggikan nama Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang baik, kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan, karena kebaikan demi kebaikan yang Tuhan percayakan bagi kami. Baik ya Yesus Tuhan, selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku, setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Berikan syukurku. Haleluya Tuhan, kami naikkan syukur kami Tuhan, sebab Engkau baik dan baik Tuhan. Berikan syukur. Haleluya Yesus Tuhan, buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku
sebab itu Tuhan, kami mau terus naikkan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang selalu menolong kami Tuhan. Sebagai wanita-wanita Tuhan, tanpa Engkau Bapa kami tidak mampu berjalan Tuhan. Hanya dengan kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya. Berikan syukurku, Ya Yesus Tuhan, buat kebaikan-Mu. ya Bapa, ini syukur kami Tuhan. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ya Bapa, Berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Bapa yang baik, Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik, Ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang setia, Kau Bapa yang peduli. Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya, yang selalu setia dan sedia untuk menyertai dan memberkati setiap perbuatan tangannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah tundukkan hatimu bahwa segenap iman apa yang menimpa harapanmu hanya kepada Tuhan. Dia Tuhan yang baik, Bapa yang baik, yang senantiasa peduli kepada anak-anaknya. Untuk itu sebelum kita akan bersama untuk berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, marilah dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama berkata,
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan untuk ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Lebih di tengah pekan wanita, doa seorang ibu menjadi kekuatan dan menjadikan kuasa Tuhan nyata bagi hidup kami. Berkati sepanjang ibadah pada pagi hari ini, semua yang mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu Tuhan, Kau perlengkapi dan kuat kuasa Tuhan turun menyertai. Terlebih senantiasa Kau memimpin dan menuntun. Dan kiranya setiap jemaat Tuhan yang ada diberkati dengan berkat yang daripada Tuhan. Terima berkat sepanjang ibadah pagi hari dengan sukacita Tuhan dan damai Tuhan penuh atas kita sekalian. Terima kasih Bapa, kami bawa menyerahkan seluruh ibadah kami awal pertengahan sampai akhir. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Biar setiap kita semua yang percaya bersama berkata, amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Haleluya, shalom. Haleluya, shalom. Iya, bersyukur pada pagi hari ini kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang baik. Haleluya, yang selalu menyertai. Amin. Kita terus katakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Haleluya.
kami percaya kami setiap saat diberkati dan diberkati Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin Tuhan. Iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, amin. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan. Haleluya. Tersedia bagiku. Amin Tuhan. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita percaya bahwa berkat Tuhan itu selalu baru dan baru bagi setiap kita. Amin. Kami bersyukur Tuhan, Kau limpahkan berkat-berkat-Mu bagi setiap kami yang percaya dan berserah penuh hanya kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Allah kita adalah Allah yang sanggup. Amin. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku. Haleluya. Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah. Amin. Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Tema pada minggu ini adalah doa seorang ibu. Kita percaya
Firman Tuhan berkata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang engkau doakan, engkau kehendaki. Pada saat ini Tuhan, kami mau terus bawa hidup kami di dalam doa. Karena kami percaya hanya di dalam doa kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkaulah jawaban dalam setiap doa kami. Haleluya. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah. Roh-Mu
saat ku berdoa, kuasa-Mu bergerak. Aku percaya, haleluya, kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bergerak. Bapa, percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku percaya kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Ya Bapa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Bapa. Kami percaya betapa dahsyatnya kuasa daripada sebuah doa yang dinaikkan dengan percaya dan menjadikan kuasa Tuhan itu nyata. Kami bawa hati kami, tundukkan segenap kehidupan kami. Hamba berdoa, jadikan tanah hati kami tanah yang baik, supaya benih firman yang ditabur itu akan menjadi tumbuh hidup dan berbuah. Di kebenaran yang hidup, yang memerdekakan. Menjadi sesuatu yang baik, yang membangun dan menumbuhkan. Kami menyerahkan sepanjang pemberitaan firman-Mu, tema doa seorang ibu pagi ini, kiranya menjadi berkat bagi kami. Kami menyerahkan setiap tanah hati kami, jadikan tanah hati kami menjadi tanah yang baik, supaya benih firman yang ditabur itu tumbuh hidup dan berbuah. Sepanjang pemberitaan firman-Mu, kami berdoa dan menyerahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Semua kita yang percaya bersama berkata, amin. Ya, silahkan coba duduk kembali. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama, kita boleh kembali, kita beribadah, kita boleh memuji, kita menyembah, dan kita boleh meninggikan akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema pada hari ini adalah doa seorang ibu. Ya, dalam ibadah pekan untuk wanita pada hari ini kita diingatkan doa seorang ibu. Hal yang penting yang kita harus sadari, bagaimana panggilan hidup seorang wanita yang dalam hal ini adalah ibu, itu besar. Alkitab mencatat, Alkitab menulis, Alkitab memberikan sebuah pernyataan menyemangati, memotivasi kehidupan seorang wanita. Maka pertanyaan yang muncul, mengapa Tuhan itu menciptakan Hawa? Kenapa Hawa itu ditempatkan di Taman Eden untuk seorang yang bernama Adam? Maka jelas jawabannya Kejadian 2:18 sebagai penolong yang sepadan. Tetapi ketika kita membaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-20, di sana dikatakan menarik mengapa Tuhan sampai menamai dia Hawa. Tidak saja karena diambil dari salah satu tulang rusuk daripada Adam. Tetapi dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-20 dikatakan di sana, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Jadi menarik, ya.
Adam memberi nama kepada istrinya, itu Hawa. Sebab dikatakan dialah yang menjadi apa saudara? Ibu semua yang hidup. Maka seorang wanita punya sebuah tanggung jawab, sebuah panggilan. Dikatakan ibu dari segala sesuatu, ibu dari segala yang hidup, ibu dari segala yang ada dalam ciptaan, dalam dunia ini. Ya, maka tidak heran sampai konsep dunia pun ya booming dengan sebutan, ada istilah surga ada di telapak kaki ibu. Kenapa tidak dikatakan surga di telapak kaki bapak? Gimana Pak Tar? Ya, kenapa surga tidak diletakkan di telapak kaki bapak? Enggak tahu ya. Tapi ini yang terjadi. Kita yakin, percaya dan sangat dekat sekali ketika kita mendengar surga ada di telapak kaki ibu. Maka saya yakin ada hati yang teduh, hancur kita. Tatkala manakala kita bertemu, berhadapan dengan wanita. Saya juga tidak ngerti kenapa ada ibu kota, tidak ada bapak kota. Kenapa Fian? Tidak ada bapak kota. Fian? Tidak tahu juga. Ada yang bisa jawab, Pak Agnes? Pak Id? Saya juga nggak ngerti. Pak Karta nggak pernah protes kan? Ibu kota kenapa tidak ada bapak kota? Wah, penghormatan kepada ibu, ya bolehlah. Ya mau dijawab apa benar, karena kenyataan jawabannya sulit untuk bisa. Tetapi ini hal yang terjadi. Maka panggilan identitas wanita itu luar biasa. Bahkan yang terjadi Alkitab pun begitu rupa. Saya mengutip satu ayat dalam Amsal 23 ayat 22, khususnya bagian B. Ayat ini luar biasa. Coba sebelum kita akan masuk pada nats tema kita. Amsal 23 ayat 22 bagian B. Amsal 23 ayat 22 bagian B. Mari kita akan baca bersama, 1, 2, 3. Dan janganlah menghina, apa saudara? Ibumu kalau ia sudah tua. Halo, ini sebuah peringatan penting. Ya. Kita sebagai anak-anak, kita sebagai bagian daripada keluarga, janganlah pernah menghina ibu kita selagi semasa dia sudah tua. Ya. Maka saya berharap, saya senang ketika ada anak-anak menggandeng orang tuanya untuk pergi ke gereja, menuntun dengan sabar. Ya. Tapi lebih kadangkala saya jengkel juga, orang lain gandeng orang tuanya, anaknya malah tenang saja. Wah, ini juga kebangetan. Tapi hargailah, hormatilah, tempatkanlah ya, ibumu itu sebagai pribadi yang penting. Maka selalu saya nasihatkan kepada anak-anak, kepada siapapun, ibumu, ayahmu itu adalah wakil Tuhan bagi hidupmu. Kalau kita tidak bisa menghargai, menghormati orang tua, nonsen kita bisa menghargai Tuhan dalam hidup kita. Tapi saya mau ingatkan, ketika kita mampu menghargai orang tua kita, maka penghormatan kepada Tuhan itu tinggi besar dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka nats yang sangat luar biasa kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Ini salah satu isi hukum Taurat ya. Dikatakan dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12.
Keluaran 20 ayat yang ke-12, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Ini diulang lagi dalam Ulangan pasal 5, kalau kita baca dalam Ulangan pasal 5, ayat ini diulang. Lalu Paulus menegaskan kalau kita membaca dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3, ayat ini sangat luar biasa, mari kita akan baca. Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3. Efesus pasal 6 ayat 2 dan 3 dikatakan demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya apa? Mari baca bersama. Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini berkat. Maka tema hari ini doa seorang ibu itu menjadi sesuatu yang penting. Untuk itu mari kita akan masuk pada bagian tema kita. Kita akan buka Matius pasal yang ke-15 ayat 24 sampai dengan yang ke-30. Ya. Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 maksud saya sampai dengan ayat yang ke-28. Matius pasalnya yang ke-15 ayat 21 sampai 28 kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat yang ganjil dan jemaat membaca nats yang genap bersama-sama. Matius pasalnya yang ke-15 mulai ayat yang ke-21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 2. Ayat yang ke-23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Karena perempuan itu benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perikop yang kita baca dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 ini ada sesuatu hal yang penting. Kalau tema pada hari ini, dalam pekan wanita ini, doa seorang ibu. Dan nats dalam perikop ini luar biasa. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan seorang wanita yang dikatakan dari Kanaan ketika Yesus sampai di daerah Sidon dan Tirus. Dan tiba datang seorang wanita. Saya percaya bagaimana hati seorang ibu ini begitu pedih, begitu hancur. Karena pergumulan yang begitu berat, karena ada sesuatu masalah yang dihadapi jelas. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-22. Maka datanglah seorang perempuan dari Kanaan itu datang berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan dikatakan kerasukan setan dan sangat menderita. Ada sebuah beban pergumulan yang berat. Dia punya anak perempuan. Sakit, tetapi sakitnya bukan sakit secara tubuh dalam pengertian pilek, batuk, ataupun sakit yang lain. Tetapi kerasukan setan. Ada roh yang mengganggu, ada roh yang membelenggu hidup anaknya. Saya yakin bagaimana seorang ibu ini begitu rupa merawat anaknya. Tetapi juga tanggung jawab secara sosial dan moral di tengah kehidupan bermasyarakat. Sungguh pasti hinaan, olokan, ejekan datang bertubi-tubi dalam hidupnya. Maka ini menjadi sebuah pergumulan yang berat.
Dan ada banyak penafsir yang berkata bahwa pergumulan ini bukan waktu yang dikatakan 1 hari atau 1 minggu berlangsung. Berbulan-bulan bahkan bertahun. Diderita, dialami oleh anaknya. Saya yakin kita sebagai seorang bapak, ibu, bahkan juga dalam kaitan sebagai kakak dan adik anak-anak bisa merasakan bagaimana pergumulan, bagaimana sebuah persoalan yang serius dihadapi seorang ibu ini. Dan kita bisa melihat bagaimana juga seorang ibu ini. Dia seorang ibu yang peduli. Seorang ibu yang bertanggung jawab. Seorang ibu yang tahu apa yang menjadi tugas dan pekerjaannya. Dan ketika mendengar bahwa Yesus tiba di Kanaan, di daerah di mana ibu ini tinggal. Dan di sini dikatakan Yesus sampai di Sidon dan Tirus. Maka datanglah ibu itu ke sana. Dan kita bisa melihat bagaimana perkataan Yesus dalam ayat yang ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Apa yang kau doakan, apa yang kau minta, apa yang kau pohonkan, apa yang kau harapkan, dan itu aku kabulkan. Maka tema pada hari ini doa seorang ibu. Kita akan belajar bagaimana doa seorang ibu yang dinaikkan oleh seorang wanita Kanaan kepada anaknya yang sedang dirasuk setan. Ada beberapa hal penting yang kita bisa pelajari. Yang pertama, bagaimana doa seorang ibu ini yang dinaikkan dengan sebuah kerendahan hati. Ayat yang ke-22 tadi dikatakan, dia tidak menjadi malu. Dia tahu, dia mengerti. Ada banyak orang penafsir berkata bahwa dia bukan seorang yang percaya. Maka Yesus pun berkata dengan tegas bahwa aku datang untuk orang yang perlu tabib, yang perlu obat. Bukan hanya sekedar untuk datang dan mohon kesembuhan. Maka wanita ini datang, berani datang kepada Yesus, mempertaruhkan hidupnya. Mempertaruhkan apa yang menjadi panggilan dirinya sebagai seorang wanita. Tidak malu. Dihina, diusir oleh murid-muridnya pun dia tidak malu. Dia datang dengan kerendahan hati untuk seorang anaknya. Bagaimana seorang perjuangan seorang ibu ini luar biasa. Harga dirinya, gengsinya dipertaruhkan. Kepentingannya, bahkan hal-hal berkenaan dengan hidupnya dipertaruhkan demi anaknya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin hati seorang wanita, hati seorang ibu pada umumnya adalah hal yang seperti ini. Kadangkala kita bisa melihat bagaimana seorang ibu demi anaknya rela tidak makan. Demi anaknya rela untuk tidak membeli sesuatu. Demi anaknya rela berkorban. Tanpa malu, tanpa gengsi dan harga diri yang dipertaruhkan. Demi anaknya. Hai anak-anak, kita dengar, lihat bagaimana pengorbanan, keberanian hati seorang ibu untuk anak-anaknya. Maka Yesus pun melihat hal itu. Tetapi itu tidak cukup. Yesus masih memberi kesempatan dan kebetulan waktu itu para murid pun berusaha mengusirnya karena mengganggu, berteriak-teriak, mungkin teriakannya sangat mengganggu. Yesus tolong dan Yesus tolong. Mungkin ada murid juga yang menghadangnya, menyingkirkannya. Dan mungkin berkata keras, wanita diam. Yesus tidak berurusan dengan kamu. Yesus tidak sedang mau ketemu dengan kamu. Minggir. Tetapi kita bisa melihat ayat yang ke-25. Dalam bagian ayat yang ke-25 kita lihat
Tetapi perempuan itu mendekat dan malah menyembah dia sambil berkata, tolonglah aku. Artinya, saya melihat doa wanita ini tidak saja dinaikkan dengan kerendahan hati, tetapi doa yang dinaikkan dengan tidak berputus asa. Tanpa menyerah dan tidak ada kamus kalah. Wanita ini terus datang dan minta kepada Yesus. Bahkan sampai pada satu titik, dia menghentikan langkah Yesus dengan dia menyembah. Tanda berharap bersandar. Tanda percaya dan penuh. Dan itu pun masih Yesus juga tegaskan. Kalau Yesus berkata, dikatakan dalam ayat yang ke-26, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Coba bayangin. Di hadapan Yesus, wanita ini katakan kamu lebih dari anjing, sekalipun kata ini kiasan sebenarnya. Artinya apa? Tidak layak, tidak patut kamu itu terima berkat. Mungkin wanita ini sadar, aku memang anjing. Tetapi anakku butuh kesembuhan. Kalaupun aku mati sebagai seekor anjing yang mungkin hina dan dibuang dan dihinakan. Tetapi anakku, dia butuh Engkau Yesus. Hati seorang ibu, doa seorang ibu yang tidak saja dinaikkan dengan kerendahan hati, yang tidak saja dinaikkan dengan rasa yang tidak pernah putus asa. Karena ada satu keyakinan untuk seorang ibu, kalaupun aku mati seperti seekor anjing, tidak apa-apa, asal anakku Engkau menjamah dan menyembuhkannya. Dan saya melihat inilah yang membuat hati Yesus tidak tahan. Maka dalam ayat yang ke-28 Yesus berkata, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu besar iman. Dan apa yang kau kehendaki akan terjadi. Sudah yang terkasih di dalam Tuhan, berbahagialah kita yang memiliki ibu dan orang tua yang selalu mau berdoa untuk anak-anaknya. Betapa sering kadangkala kita mudah mengabaikan untuk para wanita. Bahkan Alkitab sering kali berkata juga kita menghinakan mereka orang-orang yang tua. Kita berpikir orang tua kita menyusahkan kita. Menjadi beban yang berat dalam hidup kita. Betapa banyak kadang-kala kita anak-anak menjadi cuek, masa bodoh. Dan tidak sedikit pun kau berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Sebagai wakil Tuhan untuk hidupmu. Paling tidak hari ini kita belajar doa seorang ibu. Doa orang tua yang luar biasa bagi anak-anaknya. Berbahagialah kita pagi hari ini, kau yang mendengar firman dan diingatkan. Berbahagialah kita hari ini, kau yang masih memiliki orang tua, para ibu bapak dalam hidupmu. Mari, hormati, hargai. Biarlah jadikan mereka menjadi wakil Tuhan bagi hidup kita. Betapa dahsyatnya doa seorang ibu yang dinaikkan dengan kerendahan hati, tanpa putus asa, dan dengan segenap iman yang dipercayai. Biar firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sana pemain musik saja untuk maju ke depan.
Ingat kasih-Nya. Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih yang takkan lupa anugerah-Nya. Dia menduga, Dia menduga, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati kita. Sungguh kita bersyukur kita boleh memiliki wanita-wanita yang luar biasa. Orang tua kita, istri kita, anak-anak, kau dengar, kau memiliki ibu-ibu yang luar biasa. Berbahagia kita hari ini kau diingatkan oleh firman Tuhan. Ada banyak perjuangan, ada banyak hal yang dikerjakan oleh orang tua kita untuk hidup kita. Dan hari ini kita belajar doa seorang ibu. Untuk itu jemaat, saya rindu pagi hari ini untuk mengundang untuk setiap ibu yang hadir, setiap ibu yang ada di ruangan ini, kita bisa bangkit berdiri bersama-sama. Saya sebagai hamba Tuhan, saya tahu apa yang menjadi perjuangan pergumulan dalam hidupmu. Engkau adalah orang yang luar biasa bagi keluargamu.
Engkau adalah ibu-ibu yang dahsyat bagi anak-anakmu. Terima kasih untuk doa-doamu. Terima kasih untuk perjuangan. Terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih untuk karya dan pekerjaan dalam hidup. Izinkan hari ini, saya sebagai hamba Tuhan untuk berdoa untuk engkau sekalian. Mari jemaat, kita akan satukan hati kita. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini kau ingatkan kepada kami. Sesuatu yang baik berkenaan dengan doa seorang ibu. Bapak, kami belajar hari ini sesuatu yang luar biasa. Ampuni jika sering kali kami, orang-orang yang tidak mampu menghargai karya, pekerjaan, perbuatan para wanita dan ibu yang ada di sekeliling kami. Hari ini kami bersama bersepakat, sehati berdoa. Diberkatilah para ibu, para wanita, atas setiap doa-doamu, pengorbananmu, karya dan pekerjaan untuk hidup, untuk keluargamu. Biarlah hari ini mata Tuhan melihat dan tangan Tuhan tengadah atas hidupmu. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan, jiwa dan rohmu dengan semangat, hati yang tetap cinta Tuhan dan cinta keluarga. Terima kasih untuk doa, karya, iman, pekerjaan yang kau buat dalam hidupmu. Kiranya kami berdoa berkat yang terbaik Tuhan sediakan dalam hidupmu. Berkat yang terbesar Tuhan sediakan dalam hidupmu. Bahkan berkat yang ajaib Tuhan anugerahkan dalam hidupmu. Diberkati bersama dengan keluarga, dengan kehidupan yang Tuhan percayakan. Kami percayakan hari ini segala berkat dan turun atas hidupmu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Diberkati juga anak-anak, keluarga yang lain. Diberkati setiap kami, bapak-bapak, engkau suami, engkau sebagai anak dan orang tua dalam hidupmu. Sebagaimana diberkati para ibu wanita, juga berkat yang sama turun dalam hidupmu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Dan kami terima kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Sujud berdoaku dengar, ada namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku dengar, ada namaku disebut. Seringlah ini ku kenang di masa yang berat, di kala hidup mendesak dan nyaris ku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu berteduh, kembali sayuku
Tuhan, ya luar biasa. Ini pujian dari ibu-ibu yang muda sebagai persembahan untuk orang tua, untuk pahlawan-pahlawan Tuhan yang hebat bagi orang-orang yang layak dihormati. Satu kali mereka juga akan menjadi orang tua yang lebih lagi untuk anak-anaknya, dan itu menjadi doa yang luar biasa. Makasih untuk Komisi Wanita, untuk multimedia yang sudah mempersembahkan pujian yang luar biasa, ya boleh disampaikan dalam keterbatasan waktu, dalam keterbatasan keadaan, tetapi boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan melihat, memperhatikan beberapa hal pengumuman untuk Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah disurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak B-News minggu ini. Dalam kebaktian 1, 2, dan 3 minggu yang akan datang, akan disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Biarlah seluruh jemaat dapat mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus tersebut. Seluruh bapak-bapak diundang hadir dalam ibadah Komisi Pria pada hari Selasa 1 September 2020 bertempat di gereja yang akan dilayani oleh pengkhotbah Bapak Pendeta Nathanael Budi Prianto, pemimpin pujian Bapak Hengki, warta dan doa Bapak Basuki. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah PRT Yudea yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 6 September 2020 bertempat di gereja dengan pengkhotbah Bapak Pendeta Nathanael Budi Prianto, pemimpin pujian Ibu Maya, warta dan doa Bapak Slamet. You're my savior and my peace. Oh Christ, my king. Sekian B-News minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, biarlah itu menjadi bagian untuk informasi kita. Kita akan bangkit berdiri bersama, kita akan tutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan sudah memberkati kami. Kami berdoa untuk secara khusus, kami teringat untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam kondisi yang sakit. Kami teringat untuk Ibu Canti, kami teringat untuk saudara kami Dodi dan juga Roni. Kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan, anugerah tangan Tuhan menjamah, melawat, dan Tuhan memberikan kesembuhan. Terima kasih untuk pasca operasi Bu Sri Widya Stuti, Tuhan sudah menolong dan memberkati luar biasa. Kami berdoa untuk kesembuhannya secara sempurna. Pak Anto juga kami berdoa di dalam nama Yesus untuk kesembuhannya. Ibu Suharyanto juga kami berdoa di dalam nama Yesus untuk pemulihan secara sempurna. Bapak, kami juga terus berdoa, kami membawa menyerahkan untuk kesehatan, untuk pemulihan di dalam kehidupan, untuk Ibu Kardiman, bahwa dalam tangan Tuhan menjamah. Sudah lihat Tuhan menjamah, kami juga teringat, kami berdoa untuk Ibu Deni, untuk Ibu Handoko, Ibu Andes Gunawan di Semarang, di dalam nama Yesus. Tuhan juga anugerah-Mu menolong menjamah. Tuhan segala memulihkannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Lilian di Jakarta, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan juga menjamahnya, segala kesehatan pemulihannya. Bapak Edi Susanto yang ada di Semarang, Bapak Agus orang tua di Mbak Yuyun yang ada di Semarang, berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan juga menolongnya. Kami berdoa tidak henti-hentinya untuk kesehatan daripada saudara-saudara kami. Kami terus berdoa ya Bapak untuk Bapak Jo, Pak Bejo, juga untuk Ibu Hartini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan juga Tuhan menolong menjamah dengan segala kesehatan pemulihan daripada Tuhan. Pak Haryanto Himawan dari tempat ini juga berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan menolongnya. Bapak, kami berdoa membawa menyerahkan untuk pergumulan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh ini. Tuhan dimanapun mereka berada, tangan Tuhan setia menolongnya. Kesehatan Pak Yudi juga dari tempat ini kami berdoa terus untuk menolong, memberikan anugerah semangat jiwa dan roh, membangun tubuhnya di dalam kesehatannya. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa, kami membawa menyerahkan untuk Ibu Sukarta juga, kami terus berdoa kesehatannya di dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan turun menjamah, menjamah dan menjamah. Terima kasih untuk pagi hari ini kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami terus juga berdoa untuk Ibu Sisil dan keluarganya juga, Tuhan penghiburan dan kekuatan Tuhan anugerahkan dalam hidupnya. Kami percayakan kehidupan untuk Bu Sisil dan keluarganya. Untuk Tuhan senantiasa dalam kemurahan dan kekuatan Tuhan. Jika Tuhan baik, Allah setia menyertai, memberkati kehidupannya.
Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Kami merasakan kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ibadah nanti jam 8, jam 11 di Arjosari dan jam 5 sore kami dalam tangan-Mu Tuhan juga memberkati kami. Jemaat Tuhan, mari tundukkan hatimu. Angkat kedua tanganmu kepada Tuhan. Ulang dan terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga. Kasih oleh anugerah di dalam Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita pagi hari ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk kita semua yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas bumi sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut kemercik. Mari jemaat bersama-sama nyanyi pujian ini. Seperti burung merpati, damai surga siang dewa gadilakan sekarang. Yang berkat yang daripada Tuhan untuk menyertai hidup kita di dalam nama Yesus. Apa yang terbaik dan memberikan hidupmu, apa yang membuat tanganmu, apa yang bisa kerjanya. Tuhan setia, kasih kemurahannya selamanya bagi hidup kita sekalian yang percaya. Haleluya, terpujilah Bapa Tuhan yang kekal. Silakan duduk mengambil satu duduk sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.